selamat siang pemirsa berita sore TV channel YouTube. Saat ini saya di kantor Meta FM, atau tepatnya di Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Dan kebetulan sekali saat ini saya bersama dengan Bapak Martono ya, selaku CEO PM Kota Surakarta, sekaligus sebagai komisaris utama di media Meta FM Solo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Martono, sehat selalu. Amin, amin. Ini Pak, mungkin kita nanti ngobrol-ngobrol sedikit tentang PMI-nya dulu. Iya, iya. Mungkin bisa dijelaskan ya Pak, tentang PMI itu sebenarnya seperti apa Pak? Ya, saya buka ya. Ya, jadi PMI Kota Surakarta ini kan hampir semua PMI di Indonesia ini punya pelayanan yang sama dan sangat mulia. Yaitu pertama ada namanya UDD, Unit Donor Darah. Dulunya UTD, Unit Transfusi Darah, tapi sekarang diganti menjadi Unit Donor Darah karena PMI kan tidak mentransfusi tapi mencari pendonor, mencari darahnya. Kemudian yang satu adalah markas. Jadi kalau Unit Donor Darah atau UDD ini tugas mulianya menyiapkan darah sesuai jumlahnya kebutuhan di tiap kota dan kabupaten, karena PMI ini hampir semua kota dan kabupaten ada kantornya. Kemudian harus sehat dan bersih untuk ditransfusikan kepada pasien. Kemudian unit markas itu lebih bermanfaat bagi pelayanan sosial kesejahteraan masyarakat atau disingkat Yansoskesmas. Jadi di markas ini semua kegiatan PMI melayani masyarakat. Setiap PMI tidak sama, maksudnya boleh berinovasi, tapi di PMI Solo sangat lengkap markasnya. Kami punya ambulan gratis, kami punya mobil jenazah gratis, kami punya klinik Pratama, kami punya klinik utama, kami punya klinik cuci darah, hemodialisa, kemudian kami punya tenaga Gria PMI Peduli, kami punya Gria Lansia Bahagia, di mana banyak sekali kegiatan. Bahkan yang terakhir kami punya Akademi Teknologi Bank Darah yang sekarang sudah menjadi politeknik karena prodinya sudah ada 3. Betul ya. Jadi memang PMI adalah sebuah organisasi sosial kemanusiaan yang nirlaba. Begitu ya. Kalau tahu untuk PMI Kota Surakarta ini Pak, berdiri sekitar tahun berapa Pak? Kalau berdirinya PMI Kota Surakarta boleh dibilang tidak lama setelah PMI Indonesia, yaitu pada waktu setelah kemerdekaan. Iya, tidak lama. Iya, jadi sudah cukup lama. Dan PMI Solo sempat berpindah-pindah kantor. Yang saat ini kita menempati depan itu kantor milik provinsi, tanahnya, kemudian yang di belakangnya sudah milik PMI sendiri. Gitu, ya. Ya. Nah yang tadi Pak Kapolri yang menarik ada prodi bidang pendidikan dari PMI Ya. Kota Surakarta. Ini tadi tentang apa Pak? Ya, jadi pertama kali kita akademi dengan nama Akbara, Akademi Teknologi Bank Darah Surakarta. Itu mahasiswinya adalah semua staf PMI yang bekerja di unit donor darah, karena mereka harus lulus D3. Nah, setelah itu kita menambah 2 prodi sehingga sekarang kita malah sudah di 4. Yang 2 prodi merupakan prodi baru di Indonesia, pertama yaitu manajemen kebencanaan dan yang satu digital management. Jadi apa direkrut dari Kota PMI nasional dari sana? tidak hanya Kota Surakarta, jadi sampai saat ini mahasiswanya sebagian besar adalah mahasiswa yang dikirim oleh PMI Kota Kabupaten seluruh Indonesia. Ya. Terus ini Pak, mungkin dari program-program PMI Ya, jadi karena kami pertama adalah darah dulu ya, kita selalu bisa menyediakan berkat dukungan masyarakat Kota Surakarta, darah di Kota Solo ini tidak pernah mengalami kekurangan ataupun sampai kosong. Jadi kalau ada orang masih sempat menyebar melalui medsos butuh darah, itu hanya karena ketidaktahuan, miskomunikasi atau kekurangan informasi. Karena
tidak semua orang bisa ditransfusi. Darah ini selain golongannya A, B, O, dan AB, juga ada resusnya dan juga komponen. Jadi darah ini dibagi beberapa komponen seperti seperti trombosit, packed red cell, sel darah merah, dan juga plasma. Nah, PMI Solo ini berkat dukungan masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya, kebutuhan darah di Indonesia terbanyak itu adalah PMI Jakarta. Sekitar 34.000 per kantong, 34.000 kantong per bulan. Kemudian yang kedua adalah Surabaya, sekitar 24.000, dan yang ketiga adalah Solo, sekitar 13.000 kantong per bulan. Kenapa Solo kok kebutuhan darahnya besar? Itu yang mestinya ditanyakan biasanya. Karena rumah sakit di Solo yang lebih dari 15, tapi 15 besar ini adalah pusat rujukan. Jadi pasiennya kalau kita ngecek di rumah sakit di Solo, lebih dari 60 bahkan hampir 70% adalah bukan orang Solo, yaitu Subo Sukowono Selatan, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Sragen, Wonogiri, dan Klaten. Bahkan sempat sampai ke Ngawi, Nganjuk, Madiun, dan ke Pacitan. Karena di rumah sakit kabupaten ini biasanya kalau butuh dirujuk, membutuhkan peralatan yang lebih lengkap atau dokter yang lebih lengkap, pasti ke kota yang lebih besar. Nah, otomatis mereka bawanya ke Solo. Nah, satu sisi tanggung jawab kebutuhan darah yang besarnya nomor 3 di Indonesia menjadi tanggung jawab PMI Solo. Nah, untungnya karena PMI Solo dipercaya oleh segenap masyarakat Kota Surakarta, sehingga kami tidak pernah kekurangan stok. Ya, dan PMI Solo adalah PMI saat ini satu-satunya di Indonesia yang tidak menggunakan uang APBD dan tidak ada bulan dana, karena mandiri. Jadi kami pengurusnya betul-betul komitmen, kami selalu menganggap bahwa PMI Solo adalah ladang amal kita bersama. Atas pengacara kita hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Amin, amin. Ya, mungkin cukup sekian pemirsa Berita Suara TV penutup pengacara bersama dengan Bapak Martono selaku CEO PMI Kota Surakarta. Mungkin lain kali kita lebih banyak ngobrol tentang PMI Kota Surakarta. Mungkin cukup sekian pada bulan Ramadan. Warahmatullahi wabarakatuh.